Nah, yang pertama apa? Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, wajib hukumnya membaca salawat pada tasyahud akhir di setiap salat. Kemudian di antara hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berdoa kepadanya dan bersalawat kepadanya. Karenanya perbanyaklah mengucapkan salawat. Dan tidak ada orang yang lebih banyak mengucapkan salawat dari seseorang yang mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya ya ikhwah, kalau antum ingin banyak-banyak bersalawat, hadirilah majelis-majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya apa? Hadis. Karena setiap menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum ikut mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika menyebutkan syarah dari hadis, hadis itu berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu akan mengucapkan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa ribu kali antum mengucapkan salawat apabila menghadiri majelis hadis, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya. Ini penting sekali ya ikhwah. Sebagai seorang yang diberikan ilmu syar'i, hendaklah tidak malu untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dan di sini tidak harus duduk dalam satu majelis dan antum menjadi seorang pembicara, tidak harus. Bisa jadi dalam pertemuan kecil. Katakanlah antum melihat adik antum ketika berdoa, ketika tasyahud, cepat sekali tasyahudnya, kemudian salam. Nah, di sini kesempatan buat antum untuk bertanya, apa yang kamu baca ketika tasyahud? Kalau dia mengatakan saya tidak membaca apa-apa, maka di sini kesempatan kita untuk mengajarkan doa tasyahud. Dan di sini kita mendapatkan pahala. Dan pintu kebaikan itu banyak sekali ya akhi. Di mana ada kesempatan, di situ antum bisa membagikan ilmu yang antum sudah dapatkan. Dan untuk menyampaikan ilmu maka harus menuntut ilmu. Sebab faqidu syai' la yu'ti syai'. Seseorang yang tidak memiliki apa-apa tidak bisa memberi apa-apa. Nah, di sini setidaknya ketika antum ingin mengajarkan doa, setidaknya antum tahu doanya. Kalau antum belum hafal, ada bukunya. Bagi yang belum memiliki buku, tersedia. Di sini masih ada berapa nuskah? Ada 5 buku. Nah, bisa menjadi rujukan. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara yang menyebabkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tinggi kadarnya atau derajatnya tinggi adalah dengan doa dari umatnya. Jadi doa umat Nabi Muhammad SAW ini akan menjunjung keagungan Nabi SAW. Bukan keagungan ya, lebih tepatnya apa? Kebesaran beliau. Kenapa ya ikhwah? Karena tanpa jasa beliau, Islam ini tidak akan sampai kepada kita. Dan dengan kita melalaikan perkara kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan membiarkan orang-orang mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam celaan, akan menghancurkan agama ini. Karena kunci dari agama ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya maksud, Nabi yang menutup, yang menjadi penutup dari para anbiya adalah Nabi SAW. Dan seluruh syariat yang kita terima sekarang ini adalah berasal dari Nabi SAW. Maka apabila Nabi ini dicela, maka seluruh yang disampaikan pasti akan tercela. Seperti halnya yang terjadi pada Rafidhah. Ketika mereka mencela para sahabat, yang mana para sahabat ini adalah orang-orang yang mewarisi ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka secara otomatis atau automatically agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan hancur, karena tidak seorang pun akan mengambil hadis dari para sahabat.
kecuali hanya beberapa orang. Dan beberapa orang ini bukan orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya bisa dihitung dengan jari 10, 15. Lalu bagaimana mereka sholat? Bagaimana mereka berpuasa? Bagaimana mereka berhaji? Akhirnya mereka membuat hadis-hadis yang palsu, yang diada-adakan sebagai ganti dari hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada beberapa fawaid dari hadis juga. Di antaranya sebuah permasalahan, kontroversi ya. Kita perhatikan, bukankah dalam lafaz salawat itu disebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim? Mana yang lebih afdal? Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Nabi Muhammad. Kenapa kita bersalawat dan meminta agar salawat ini diberikan kepada Nabi Muhammad seperti yang diberikan kepada Nabi Ibrahim? Padahal keutamaan Nabi Muhammad lebih dari keutamaan Nabi Ibrahim. Kemudian keluarga Nabi Muhammad seperti juga diberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Gimana kita menjawab permasalahan ini? So, mungkin ada orang yang ingin menggugurkan hadis ini, mengatakan kontroversi dalam hadis ini, sehingga hadis ini gugur. Kenapa gugur? Karena hadis ini tidak mungkin berasal dari Nabi. Kenapa tidak mungkin? Karena bagaimana Nabi SAW merendahkan dirinya di hadapan Nabi Ibrahim, yang mana Nabi adalah afdalul bashar, manusia yang paling afdal. Di sini para ulama mencoba mencari jawabannya, dan mereka mencoba untuk menjawabnya. Di antaranya bahwasannya keluarga dari Nabi Ibrahim ini sebagian besarnya adalah para anbiya, dan di antaranya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seseorang berdoa, ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Engkau berikan salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang dimaksud di sini adalah sebagaimana Engkau berikan keutamaan kepada Ibrahim dan keturunannya yang dari golongan para yang menjadi para nabi. Sehingga dengan bergabungnya para anbiya, dimulai dari Nabi Ibrahim, kemudian Ismail, dan sampai akhir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan keadaan ini lebih mulia. Nah, saya bacakan nasnya. Wa ahsanu anna ala Ibrahim alaihi salam hum jami'il anbiya min ba'di. Bahwasanya keluarga Nabi Ibrahim itu adalah seluruh nabi setelahnya, yaitu setelah Nabi Ibrahim. Wa minhum nabiyina Muhammad, dan di antara mereka Nabi Muhammad. Jadi katakanlah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian Nabi Muhammad. Katakanlah langsung bertiga seperti itu. Tiga ini saja sudah merupakan keutamaan. Kenapa? Karena tiga kemudian dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, maka tentu ketiga-tiganya ini lebih utama karena dimasukkan di dalamnya keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Fal ma'na annahu yatlubu lin nabi wa ali salatu as-salatu kas-salati allati li jami'il anbiya min ladun Ibrahim alaihi salatu wassalam. Min al-ma'lum annaha kullaha takunu afdal min as-salati lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wahdahu wallahu a'lam. Nah, kemudian ada faedah yang berikutnya. Di sana ada riwayat dari Syekhul Islam Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam lafaz Al-Ibrahim. Dalam lafaz Al-Ibrahim. Jadi ada dalam lafaz itu hanya menyebutkan salah satu dari keduanya. Kalau dalam hadis di atas disebutkan Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasannya hadis yang sahih dalam hal ini adalah menyebutkan salah satu dari keduanya. Imam menyebutkan Ibrahim saja, dan imam menyebutkan ala Ibrahim saja, dan tidak pernah bertemu.
Namun di sini yang sahih, yang rajih wallahu alam, setelah Syekh Bassam mencoba meneliti hadis-hadis dari Nabi SAW, riwayat tentang masalah ini atau hadisul bab, bahwasannya apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam dan juga Ibnul Qayyim tidaklah benar, waham, ya, ragu, ya, terjadi keraguan dari perkataan mereka berdua. Dan Syekh Al-Albani juga ternyata memiliki pendapat yang sama, bahwasannya Ibnu Taimiyah, ya, dan Ibnu Qayyim di sini tidaklah benar dalam perkataannya. Wallahu taala a'lam. Kemudian faedah yang berikutnya, ada di antara para ulama yang ketika mendapatkan riwayat tentang salawat dan tasyahud dari Nabi SAW. Di sini kita sudah sampai salawat ya. Banyak yang ada yang mengatakan bahwasanya sebaiknya digabungkan antara jenis-jenis salawat ini dalam satu doa. Ya. Dan di sini perkataan ini tidak pernah dinukil dari para ulama salaf yang terdahulu, tidak pernah dinukil dari para ulama terdahulu, tidak pernah ada contoh dari para ulama yang terdahulu, sehingga perkara ini termasuk perkara yang muhdats, yang diada-adakan. Dan yang sahih, apabila seseorang telah memilih salah satu dari doa salawat yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka tidak membaca yang lainnya. Katakanlah pada salat subuh menggunakan bacaan ini, maka tidak digabung dengan bacaan yang lain, tetapi menggunakan bacaan yang lain pada salat zuhur, kemudian yang lain pada salat asar, dan demikian seterusnya, dan tidak menggabungkan menjadi satu di dalam sebuah salat. Nah, Allah Ta'ala alam.